Pemirsa, Anda masih dalam acara Special Dialogue dengan Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto. Pak Erlangga, kita tahu bahwa ekspor kita itu dalam 3-4 tahun terakhir ini kan ya tidak meningkat, bahkan cenderung menurun. Nah, bagaimana antisipasi pasca COVID ini, Pak, agar ekspor kita bisa kembali meningkat, surplus neraca perdagangan kita bisa kembali besar untuk menyelamatkan neraca transaksi berjalan kita dan industri kita menjadi andalan, Pak? Jadi pertama, kalau kita lihat industri itu kontribusinya adalah 20% daripada PDB kita. Kemudian kalau untuk terkait dengan perpajakan juga sumber perpajakan terbesar. Kalau dari segi PPN, hampir seluruh PPN adalah produk industri. Sehingga tentu dari segi lapangan pekerjaan 17 juta masyarakat bergantung kepada industri. Jadi industri ini sudah memerankan peran yang penting bagi perekonomian nasional. Nah, kemudian kalau dari segi ekspor tentu 215 negara mengalami pandemi COVID. Sehingga tentu kalau kita mengharapkan negara lain menjadi penghela perekonomian, mungkin ini belum bisa dalam waktu dekat. Ini akan kembali dalam 1-2 tahun ke depan. Tetapi dari segi regional ASEAN, ini yang kita bisa manfaatkan karena ASEAN ada 600 juta penduduk dan salah satunya adalah penduduk terbesar ada di Indonesia. Sehingga kita mendorong demand melalui demand daripada domestik dan regional. Dan regional ini kemarin kita sudah membahas terkait dengan bagaimana kita mendorong dan memberikan stimulan agar demand di ASEAN ini bisa kembali dalam tanda petik seperti sebelum COVID. Nah, tadi pagi saya berbicara dengan Menteri Perdagangan dan Industri daripada Filipina, ini agar mereka tidak mengenakan dalam tanda petik safeguard kepada industri makanan minuman Indonesia. Memang selama COVID ini penurunan itu bisa terjadi bukan hanya penurunan demand, tetapi negara lain memasang safeguard. Kita kena safeguard di Filipina, kemudian demikian pula untuk produk nikel kena di Amerika, kena di India, kena di Eropa. Sehingga kita negosiasi perdagangan itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Dan tentunya bagi Indonesia tahun ini RCEP, regional perdagangan ASEAN dengan China, dengan Jepang, dengan Korea, dan satu lagi ya tentu Australia dan India. Walaupun India sendiri sampai sekarang belum on board dalam tanda petik, tetapi secara ASEAN kita perlu memperluas pasar dan ini menjadi lebih penting daripada tahun-tahun sebelumnya. Yeah. Kemudian perluasan, kemarin juga berbicara dengan Inggris, di mana Inggris post-Brexit juga ingin menemukan mitra. Nah, tentu Indonesia menjadi salah satu yang strategis juga. Sehingga tentu kita harus mendorong bilateral trade dengan berbagai negara sehingga ekspor kita bisa didorong pada saat mereka pasarnya terbuka. Khusus untuk defisit transaksi, justru dengan COVID ini kita menjadi positif 2,5 billion. Tetapi positif itu tentu dengan penurunan daripada barang modal. Nah, kita akan terus kembali untuk mendorong kembalinya investasi dengan barang modal. Tetapi di samping itu juga sekarang pembelian belanja negara kita utamakan untuk produksi-produksi nasional. Sehingga dengan demikian tentu produksi nasional ini diharapkan bisa mendorong utilisasi daripada pabrik-pabrik yang ada. Nah, tadi disebutkan oleh Pak Menteri perluasan, berarti itu kan pasar baru. Negara mana saja yang kita jadikan pasar baru dan itu potensial, Pak, untuk mengimpor produk kita? Jadi tentunya pasar yang diutamakan di tengah COVID ini pasar yang recovery duluan.
Nah, pasar yang recovery duluan itu menjadi prioritas daripada pemerintah. Nah, terus ini tentu kita masih monitor, baik itu pasar tradisional seperti Amerika, Eropa, dan kemudian juga pasar-pasar baru itu tentu di negara-negara Afrika. Nah, ini kita sedang melihat country per country dan produk by produk. Sehingga tentunya diharapkan sektor per sektor itu bisa menjadi penghela. Ya, banyak pihak menyarankan agar belanja pemerintah, ya, PEN, dana pemulihan ekonomi nasional, kemudian ada dana dari kementerian, lembaga, digunakan sebanyak mungkin untuk produk lokal. Sehingga COVID ini menjadi momentum juga untuk kebangkitan produk lokal. Ini bagaimana kebijakan pemerintah? Ya, pemerintah sudah mendorong agar penggunaan anggaran pemerintah diutamakan kepada produk nasional. Terutama kalau kita bicara produk kesehatan, apakah itu obat, apakah itu APD, apakah itu masker, seluruhnya bisa diproduksi secara nasional. Oleh karena itu menjadi prioritas utama. Demikian pula untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Demikian pula juga bagaimana kalau kita mendorong proyek infrastruktur. Tentu proyek infrastruktur akan menggunakan semen dari dalam negeri, menggunakan baja dari dalam negeri, menggunakan seng dari dalam negeri, dan sehingga nanti terjadi multiplier effect kepada kapasitas produksi dalam negeri. Ya. Ekonomi, industri, bahkan berbagai bidang kegiatan manusia pasca COVID ini berbeda. Nah, sekarang untuk industri pasca COVID ini kita memasuki industri 4.0 yang lebih banyak menggunakan digital, internet. Ini bagaimana pemerintah bisa memastikan bahwa pertumbuhan industri ini bisa tetap membuka lapangan pekerjaan. Karena kita angka tenaga kerja besar sekali dan pengangguran cukup besar. Kembali seperti tadi sudah disampaikan bahwa kita tidak boleh meninggalkan industri yang labor intensif. Jadi kalau industri yang capital intensif, mereka akan lari ke industri 4.0, otomatisasi. Tetapi di balik otomatisasi juga perlu ada operator yang menggerakkan dan merawat maintenance daripada seluruh permesinan. Jadi sebetulnya pekerjaan tetap ada, tetapi memerlukan skill yang berbeda. Nah, tentu yang terkait dengan labor intensif seperti industri persepatuan, industri terkait dengan tekstil, kemudian industri kerajinan, nah industri UMKM terus kita dorong, industri makanan minuman, sehingga dengan demikian terjadi harmonis baik itu perkembangan pertumbuhan industri maupun dari segi penyerapan tenaga kerja. Dan di dalam setiap pembangunan itu 1 triliun investasi itu akan mempekerjakan 1.000 orang. Jadi pabrik misalnya di Galang Batang yang investasinya 17 triliun di akhir tahun ini itu akan mempekerjakan sekitar 17.000 orang selama masa konstruksi. Jadi masa konstruksi juga penting karena masa konstruksi itu akan mempekerjakan banyak tenaga kerja. 1 triliun menyerap 1.000 tenaga kerja itu untuk yang labor intensif atau untuk yang lain juga? Rasio itu, Pak? Itu untuk selama konstruksi. Oh, konstruksi ya. Jadi kalau industrinya 17 triliun, selama produksi konstruksinya dia akan mempekerjakan 17.000 orang. Ya. Nah, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) itu selama ini kan meminta dana insentif dari pemerintah, bahkan sejak Pak Menko masih di perindustrian, bahkan minta untuk bisa merevitalisasi mesin-mesin mereka. Ini bagaimana respon pemerintah? Pemerintah sudah memberikan fasilitas mini tax holiday untuk industri tekstil dan produk tekstil. Jadi dari segi untuk capex-nya mereka mengalami, artinya sudah mendapatkan diskon perpajakan. Kalau per hari ini hampir seluruh fasilitas diberikan, PPh pasal 21, 22 untuk import barang, kemudian 25.
Sehingga tentu diharapkan ini bisa menjadi potensi untuk menjumpstart industri kembali. Ya. Kemudian untuk bisa pertumbuhan ekonomi kita positif di kuartal ketiga, keempat, dan the whole year 2020 kita bisa positif. Di tengah berbagai negara kan negatif, bahkan negatif bisa di atas 5%. Luar biasa Indonesia. Tapi pertanyaan para pelaku bisnis adalah, ini bagi sektor mana kira-kira yang jadi andalan oleh pemerintah, Pak, untuk kita bisa achieve target-target tadi, Pak? Ya, pertama tentu yang mampu menghela dalam situasi seperti sekarang itu adalah infrastruktur, misalnya jalan tol yang terus dilanjutkan oleh pemerintah dan proyek strategis nasional. Karena ini seluruhnya berbasis kepada domestik ekonomi. Kemudian yang kedua, sektor-sektor yang bisa jadi pengungkit yang selama pandemik itu tidak mengalami penurunan. Itu industri makanan minuman, industri APD, industri farmasi, kemudian juga logistik sudah mulai positif kembali. Dan yang jadi pengungkit tambahan adalah sektor digital. Karena sektor digital ini potensinya sampai tahun 2025 untuk e-commerce adalah 125 miliar US dollar. Dan Indonesia bisa melipfrog melalui digitalisasi. Dan potensi di negara ASEAN adalah 150 miliar. Kita ketahui bahwa Indonesia mempunyai keunggulan di bidang teknologi ini karena beberapa perusahaan unicorn Indonesia beroperasi juga di Singapura, di Vietnam, bahkan di Filipina. Sehingga dengan demikian ini bisa di-leverage, bisa digunakan untuk menghela pertumbuhan post-pandemik. Baik, Pak Menko Perekonomian, Bapak Erlangga Hartarto, terima kasih sudah bicara di Special Dialog. Pemirsa, demikian Special Dialog kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.